banyak sebelumnya orang tuh menganggap bahwa kalau dengan pola hidup sehat itu hanya merubah pola makan saja, ya. Banyak image ketika udah hidup sehat berarti makanannya dijaga, ya, diet atau apa, ya, intinya dengan menjaga pola makan berarti mereka menganggap bahwa sudah melakukan pola hidup sehat. Nah, padahal sebenarnya ya makanan itu ya boleh dibilang hanya proses, ya. Jadi itu adalah cara, ya, untuk supaya kita berikhtiar menjadi lebih sehat. Nah, padahal sebenarnya banyak juga gitu loh, ya. Jadi sehat itu sebenarnya tidak dilihat bagaimana kita menjaga makanan juga. Menjaga makanan benar, ya. Itu adalah salah satu cara kita menjalankan pola hidup sehat. Nah, tapi ada juga, wah, harus olahraga juga dong. Ya, benar. Itu nggak salah, ya. Jadi dengan olahraga itu juga salah satu cara. Nah, biasanya yang pertama, orang melihat sehat itu merubah gaya hidupnya terutama dari sisi makanan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, itu olahraganya. Kalau orang udah menjaga pola makan, terus habis gitu, yang kedua dia olahraga rutin, ya, itu sudah dianggap mereka adalah generasi menjaga kesehatan dengan baik. Padahal itu belum tentu 100% benar, tapi belum tentu salah juga, ya. Karena gimana pun juga untuk berikhtiar, ya, menjadi hidup yang lebih baik terutama dari sisi kesehatan, ya, itu ya salah satunya ya dua hal itu adalah harus kita lakukan, ya. Tapi sebenarnya ada beberapa cara tambahan lagi, ya. Jadi manusia sendiri, ya, kita itu hidup dalam waktu 24 jam, nggak mungkin di atas itu, ya. Maksimal ada 24 jam, ya. Di dalam hidup itu ada, dalam 24 jam itu ada yang namanya circadian rhythm, ya. Jadi istilahnya ritme circadian, ya, yang harus kita jaga. Nah, menjaga waktu 24 jam itu adalah salah satu pola terbaik untuk menjaga kesehatan. Nah, dengan kita melakukan, ya, yang namanya pola hidup, makanya kenapa ada yang namanya diet atau apapun lah ya itu bentuknya, itu tidak dilihat dari bagaimana makannya dan bagaimana olahraganya, tetapi bagaimana kita menyelaraskan waktu selama 24 jam itu. Itulah kenapa saya memilih, ya, ketofastosis sebagai ikhtiar untuk menjemput sehat saya. Karena apa? Di dalam ketofastosis itu selalu menyelaraskan yang namanya, ya, circadian ritme, ya. Jadi circadian ritmenya itu diimbangkan. Nah, makanya di ketofastosis itu ada 5 pilar atau 5 ancestral lifestyle. Nah, di situ ya yang pertama fasting. Jadi tujuannya fasting itu adalah untuk mencegah supaya kita tidak melakukan overeating, ya. Jadi overeating itu ya makannya udah istilahnya udah gila, apalagi sekarang hidup, ya, kita udah di zaman ya istilahnya industri makanan yang lebih banyak karbohidrat, lebih banyak glukosa, ya. Banyak sindrom-sindrom metabolik yang akhirnya ditimbulkan dari hal-hal itu. Nah, dengan kita dengan kita melakukan fasting otomatis, ya, itu kita bisa menjaga, ya, level gula darah kita lebih baik, ya. Otomatis juga bisa menahan, ya, rasa lapar kita, ya. Terus yang kedua, ya, ada aktif, ya. Jadi kalau kita udah melakukan banyak puasa, ya, yang kedua adalah kita bergerak. Nah, moving, ya, bergerak dalam artian, ya, itu ya kita sering gerak, maksudnya nggak mager, apalagi sekarang zaman sedentary lifestyle, ya. Jadi lebih banyak orang bekerja itu lebih banyak duduk, ya. Apalagi sekarang diperbantu dengan aplikasi yang cukup banyak membuat orang makin mager lagi. Ya. Itu yang membuat makanya banyak obesitas makin tinggi, ya. Karena apa? Udah makannya banyak, udah tidak menjaga pola makan, habis itu ditambah lagi dengan kehidupan yang memang dimudahkan, akhirnya jadi mager.
Nah, di ketofastosis ya, kita juga diwajibkan istilahnya supaya menjaga keseimbangan dari circadian rhythm itu ya, kita bisa melakukan yang namanya olahraga. Minimal ya, kita bisa melakukan kayak semacam latihan beban ya. Itu tujuannya adalah banyak manfaat juga di latihan beban ya, yang nanti mungkin saya akan bahas pentingnya juga, itu mungkin di lain waktu, mungkin bisa di luar sesi ini ya. Nah, terus ada kardio juga. Yang ketiga ya, itu kita perbanyak relax ya. Jadi memang kalau ngomongin 24 jam ada orang kerja ya. Kadang kerjanya bisa sampai 16 jam, tapi masalahnya kita tetap perlu yang namanya relaxing ya. Tujuannya adalah supaya ya kita lebih relax dan sistem stres tubuh kita lebih seimbang. Karena apa? Dengan kita relax berarti kita bisa membuat recover juga lebih mudah ya. Terus ya, dengan menjaga pola hidup sehat tentunya ada asupan nutrisi ya yang harus kita makan ya. Nah, karena kenapa? Kalau kita ngomongin makronutrisi itu ada makronutrisi dan mikronutrisi ya. Kalau makronutrisi mungkin udah tahu ya, ada karbohidrat ya, terus ada protein dan ada lemak. Kalau karbohidrat ya mungkin tidak esensial. Karena kenapa ya? Karena tubuh kita ya, liver kita itu sudah bisa membuat glukosa sendiri ya. Jadi makanya yang perlu itu biasanya adalah protein, karena protein ini sangat esensial. Kenapa? Untuk ya meregenerasi sel juga, bahan baku buat recover ya, terus habis gitu building block juga ya buat tubuh ya. Memang sangat dibutuhkan buat tubuh kita. Nah, terus ada lemak ya kayak gitu. Nah, selanjutnya ya itu adalah sleeping ya, atau tidur. Nah, biasanya ini yang saya udah olahraga, saya udah makan rendah karbo, saya udah latihan beban, tapi kok masih sering kena flu, masih sering istilahnya kena daya tahan tubuhnya masih lemah. Ya karena apa? Mungkin ya sering begadang. Ya, jadi seperti itu, tidurnya paling cuma 3 jam, 4 jam ya. Jadi ya nggak akan sehat kalau kita ya, meskipun kita udah melakukan olahraga rutin, latihan beban ya, terus habis gitu kita sudah puasa ya, terus habis gitu kita sudah makan rendah karbohidrat, tapi kalau tidurnya nggak diperhatikan juga ya nggak akan sehat ya, karena kita bukan Superman, atau kalau yang perempuan ya Wonder Woman ya. Ya, jadi tetap tidur harus diperhatikan. Tapi ataupun kalau dibilang wah kalau misalnya saya tidur aja gimana? Tetap juga nggak akan bisa sehat. Karena apa? 5 hal tersebut memang harus diselaraskan. Nah, ibaratnya gini, kalau kita puasa ya, kita makan rendah karbohidrat ya, kita tidurnya bagus, itu bisa merendahkan inflamasi yang ada di tubuh, dan mungkin juga bisa melestarikan organ-organ tubuh yang ada di tubuh kita ya. Entah itu paru-paru, ginjal, atau semua organ tubuh kita bisa lestarikan. Nah, tapi ingat, nah kita punya yang namanya otot ya dan tulang. Nah, kalau 2 hal otot dan tulang ini tidak dikuatkan ya sama aja, ujung-ujungnya nanti akan balik lagi ya, nggak akan seimbang. Makanya kenapa ya kalau berketofastosis ya kita juga diwajibkan olahraga, tapi dengan yang terukur. Ya, terukur dalam artian kita nggak melakukan olahraga yang, karena kita bukan atlet ya, yang olahraga misalnya sehari bisa 3 kali, 4 kali ya, nggak perlu ya, cukup ya sehari 30 menit, seminggu 3 kali, itu udah cukup banget. Saya sendiri sampai sekarang olahraganya ya 3-4 kali ya, kadang 5 kali ya, tetap perlu yang namanya istirahat. Nah, menyeimbangkan ya 5 pilar ini sebenarnya kalau dibilang mungkin warrior pemula ya nggak akan mudah ya kalau salah satunya nggak ada proporsi yang bagus ya. Contohnya mungkin dia terlalu banyak puasa panjang ya, tapi olahraganya nggak pernah ya, ujung-ujungnya apa? Males makan. Ya, ujungnya pasti males makan akhirnya. Karena apa? Merasa waduh,
body fatnya masih banyak, ya. Tubuh masih bisa ngambil lemak dari internal, ya, dari dalam, ya. Akhirnya nggak ngerasa lapar, ya. Ujung-ujungnya malah nantinya akan bisa badannya jauh ceking, ya. Terus kulitnya juga keriput, ya. Terus habis itu rambutnya rontok. Karena apa? Nggak ada nutrisi untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Karena kayak protein itu juga diperlukan kulit, protein juga diperlukan oleh rambut. Nah, kayak gitu. Nah, makanya sehat itu tidak dilihat bagaimana kita makannya atau bagaimana kita olahraganya, atau mungkin sehat juga nggak dilihat bagaimana kita tidurnya. Ada yang jadi tidurnya misalnya, wah saya sudah sanggup nih tidur 8 jam, ya, sesuai standar internasional atau standar WHO, ya. Tidur itu yang baik adalah 6 sampai 8 jam, ya, tergantung kebutuhan activity dari masing-masing warrior, ya. Kalau misalnya dia udah banyak melakukan physical activity, ya, istilahnya kerjaannya yang menuntut fisik, ya disarankan memang 7 sampai 8 jam. Nah, tapi dia tidak melakukan yang namanya olahraga, ya sama aja, ya. Mas Adire pernah bilang bahwa tubuh kita itu punya 5 saham. Ya, mungkin kalau udah lihat apa aja, yang pertama cairan dan mineral. Yang kedua organ, ya. Yang ketiga adalah tulang, keempat otot, dan yang kelima adalah lemak, ya. Cairan kita udah harus dilestarikan. Organ pun sama, ya, harus dilestarikan juga, ya. Terus tulang dan otot harus kita pertahankan minimal, ya. Dan 5, lemak harus kita turunkan. Nah, dengan kita melakukan pola, ya, lifestyle, ya, rendah karbo dengan puasa, ya, itu sudah dianggap bisa melestarikan organ tubuh kita, ya. Terus yang kedua juga, ya, itu juga bisa menurunkan lemak yang ada di tubuh, ya. Kalau cairan memang harus diseimbangkan, ya. Kebutuhan manusia itu tergantung, ya, kebutuhan cairan dan mineralnya. Nah, tapi nomor 3 dan nomor 4, otot dan tulang nggak bisa dilakukan untuk menguatkan, untuk minimal aja mempertahankan. Itu tidak bisa dilakukan dengan cara cuman puasa, tidur yang bagus, ataupun, ya, dengan makan rendah karbo, ya. Nggak bisa. Itu harus caranya adalah harus dilatih. Nah, kenapa harus dilatih? Karena minimal otot kita adalah dipertahankan, kepadatan tulang kita dipertahankan. Masalah nanti otot meningkat, ya, masa ototnya jadi naik, itu adalah bonus, ya. Itu adalah bonus. Meskipun itu juga sebenarnya pasti didapat, ya. Kalau kita mempertahankan 5 pilar ini, ya, peningkatan masa otot itu pasti didapat, ya. Cuman memang butuh yang namanya kesabaran. Makanya menjalankan 5 pilar juga butuh kesabaran, ya. Nggak bisa cuman sehari, hari ini saya udah melakukan 5 pilar nih, terus besok besok aku mau begadang. Nggak bisa kayak gitu. Harus, ya. Jadi fasting, moving, ya, relaxing, feeding, dan sleeping, repeat every day. Nah, tiap hari. Nah, ya kayak gitu. Itu kalau udah dijaga, ya berarti kita sudah berikhtiar, ya, menjalankan pola hidup sehat. Nah, kadang, ya, kalau kita lihat memang susah, ya. Tapi percayalah, ya, dulu saya pun juga awal-awalnya, ya, itu lebih banyak fokus di makanan dan, ya, fokus di tidur, ya, sama puasa. Saya nggak fokus di olahraga. Ya, karena kenapa? Ya, paling olahraganya ya lari, karena orang anggap bahwa olahraga itu cuman berlari aja gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin olahraga, ya, kardio dan resisten resisten training, ya, itu juga dilakukan harus seimbang, ya. Bagi yang underweight nggak perlu khawatir, ya. Jadi pertahankan aja 5 pilar tersebut, ya. Pasti naik sendiri. Saya dengan dulu waktu itu BB47, ya. Terus dengan menjalankan 5 pilar secara konsisten, ya. Saya nggak memperdulikan istilahnya, waduh saya harus begadang, harus apa kayak gitu, ya. Nah, itu lama-lama akhirnya, ya, masa otot saya juga terbentuk. Karena apa? Dengan mempertahankan 5 pilar, ya,
kita juga bisa mendapatkan performa ya. Contoh, misalnya udah sering olahraga nih ya, warrior udah sering olahraga, terus habis itu puasanya udah panjang ya, udah sanggup nih puasa 20 jam, makannya udah strict banget ya, rendah karbo ya, bahkan dibilang lebih strict lagi, full hewani ya. Nggak ada tambahan yang lain, pokoknya nggak ada sayuran, full hewani ya, itu udah wah, perfect ya. Tapi dia masih sering kecolongan di tidur. Nah, ketika dia tidurnya kurang, recover untuk latihan bebannya juga pasti berkurang. Akhirnya bikin apa? Performa ketika latihan beban ya, itu juga menurun. Ujung-ujungnya apa? Menghambat progres latihan juga kan. Nah, di situ ya. Jadi menghambat progres latihannya juga. Karena apa? Ya recovernya nggak dicukupin. Nah, makanya kenapa ya tidur itu penting. Ya, jadi kalau mau hidup sehat, jangan lakukan dari makanan atau dari olahraga juga. Kita harus menyelaraskan ya circadian rhythm tersebut ya. Tujuannya supaya apa? Supaya memang tubuh kita jauh lebih fit, jauh lebih bugar, karena gimana pun juga ya, sleeping is the most important untuk merecover, membentuk massa otot, memperbaiki jaringan sel-sel yang ada di tubuh ya, semua ada di situ. Tapi kalau kita dalam kondisi fit, kita banyak tidur ya, terus kita nggak ngelakuin yang lainnya juga sama aja. Nah ya, itulah alasan kenapa saya memilih ya ketofastosis sebagai lifestyle saya yang saya sudah lakukan ya kurang lebih hampir 3 tahun. Nah, bahkan yang dulunya tadinya kurang suka berolahraga, saya kurang suka dengan gym, suka dengan fitness, latihan beban ya, karena tahu manfaatnya ya, akhirnya saya juga ya melakukan olahraga tersebut. Bahkan saya sendiri sampai akhirnya mengambil ya sertifikasi untuk personal trainer. Tujuannya memang ya supaya juga bisa membantu warrior-warrior ya untuk ya latihan beban ya, untuk kelas untuk istilahnya membantu yang tadinya underweight ya, terus habis gitu untuk meningkatkan massa otot ya, di situ sih untuk sharing-sharing. Nah, itu adalah memang yang harus saya lakukan, dan banyak juga ya di Keto Fitness ya, di setiap akhir pekan ya itu ada kelas pelatihan. Jadi buat warrior yang mungkin pemula belum pernah latihan beban, bisa ikuti nih ya kelas pelatihan ya yang diadakan oleh Keto Fitness di akhir pekan, hari Sabtu dan hari Minggu ya. Oke, mungkin itu aja ya yang sedikit saya bahas ya. Next saya akan bikin video ya, mungkin kenapa pentingnya latihan beban, atau mungkin mau tulis di kolom ya enaknya mau bahas apa ya, terutama mengenai lifestyle ya ketofastosis, silakan ya. Ya, oke. Jangan lupa ya subscribe ya YouTube dari Keto Fitness dan Binaraga.net, serta ya follow ya Instagram dan sosmed yang ada di Keto Fitness. Oke, see you. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.